Saya Lena Julianti Lubis dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas mengenai tentang konsep kurikulum 2013 atau K13. Nah, di dalam K13 ini sendiri bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan afektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam kurikulum 2013 sendiri itu menjadikan warga negara Indonesia atau peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang mencerminkan good citizen atau warga negara yang baik, sehingga Indonesia memiliki warga negara yang mumpuni bersaing secara global maupun lokal. Nah, untuk karakteristik itu sendiri di dalam K13 itu ada yaitu yang pertama tentang mengembangkan keterampilan, keseimbangan antara sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan, serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar agar peserta didik mampu menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber media belajar. Nah, yang ketiga itu memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Jadi di dalam K13 ini bukan hanya condong mengembangkan kognitif saja, tetapi harus juga mengembangkan keterampilan mereka, spiritual mereka. Nah, yang keempat juga mengembangkan kompetensi yang dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut lagi ke dalam kompetensi dasar atau KD. Nah, yang ketujuh itu melalui kurikulum K13 ini, peserta didik diharapkan memiliki keseimbangan dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diterapkan dalam kehidupannya. Dari ketiga dimensi itu dikembangkan melalui juga kompetensi inti atau KI yang kemudian dirinci dalam kompetensi dasar atau KD. Dari masing-masing mata pelajaran itu, KD tersebut bekerja secara akumulatif, yaitu menghimpun KD dari setiap mata pelajaran, kemudian saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran yang lain. Nah, dalam IPS itu sendiri, bahan pelajaran IPS yang diajarkan di sekolah dasar bersumber dari konsep-konsep dari berbagai disiplin ilmu sosial seperti geografi, sejarah, ekonomi, dan juga sosiologi, antropologi. Tetapi di dalam IPS itu sendiri sudah mencakup yang tadi berbagai mata pelajaran itu. Kalau di SMP atau SMA itu kan geografi, sosiologi itu dipisah, tetapi di SD itu udah disatukan. Seperti sejarah itu kan di SD mengenai tentang sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia, sejarah 30 G30 PKI, geografi mengenai tentang luas geografis, tentang pemetaan wilayah kita. Yang ketiga itu sosiologi, itu tentang sosial, yaitu interaksi sosial antar individu dengan individu, interaksi sosial individu dengan kelompok, baik kelompok dengan kelompok. Nah, ada juga sumber belajar yang digunakan itu terdapat dari lingkungan sekitar, yaitu lingkungan alam atau fenomena alam, dan juga lingkungan masyarakat atau fenomena manusia. Semuanya itu akan memberikan bahan atau materi terhadap pelajaran IPS, yaitu berupa fakta, sikap, nilai, apresiasi, seni, dan budaya, dan ide-ide. Dalam setiap program pembelajaran IPS yang bersumber dari materi tersebut harus berorientasi pada masyarakat. Jadi IPS ini kembali lagi ke lingkungan masyarakat sekitar mereka. Nah, sekian dari saya mengenai tentang konsep 2013 atau kurikulum 2013 yang sering disebut dengan K13. Saya mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya fakta, konsep, generalisasi, disiplin ilmu-ilmu sosial pada materi IPS di SD. Yang pertama, fakta. Dalam disiplin ilmu, fakta memiliki kedudukan yang mendasar yang menjadi penopang dalam menguji hipotesis, mengembangkan generalisasi, dan mengembangkan teori. Fakta diperoleh manusia melalui penginderaan dan pengamatan. Selanjutnya, konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklasifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda
gagasan, atau peristiwa. Ada 3 strategi dalam membangun konsep. Strategi pertama yaitu mendaftar, mengelompokkan, dan melabelkan. Strategi 2 yaitu mengalami, membuat hipotesis, dan menguji. Strategi 3 yaitu mengenali contoh dan bukan contoh. Selanjutnya, generalisasi. Generalisasi adalah hubungan antara dua konsep atau lebih yang biasanya dinyatakan sebagai laporan deklaratif. Ada 4 jenis generalisasi yang relevan dengan pendidikan IPS. Halo, di sini saya akan menjelaskan tentang IPS sebagai ilmu-ilmu sosial terpadu atau terintegrasi pada materi IPS di SD. Nah, apa itu IPS? IPS merupakan integrasi dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora yang bertujuan untuk memberikan pengantar pendidikan agar peserta didik dapat menjadi warga negara yang baik atau good citizenship. Contohnya dalam pelajaran sejarah. Nah, dalam pelajaran sejarah bangsa Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaan di tengah para penjajah. Nah, dalam materi tersebut, siswa diharapkan untuk memiliki jiwa patriotisme dan menghargai perjuangan pahlawan. Nah, bagaimana kita cara memperjuangkan negara kita dari penjajah-penjajah dalam zaman sekarang atau generasi milenial? Tidak sama dengan perjuangan pahlawan pada zaman dahulu harus mengangkat senjata. Tetapi kita sebagai generasi milenial harus mengubah dari diri kita sendiri, yaitu berkarakter yang baik. Contohnya, jujur, tidak saling membuat keributan, menghargai perbedaan, dan lebih baiknya lagi kita sebagai pelajar mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional dan memberikan prestasi-prestasi yang baik. Nah, lalu pendidikan IPS di SD harus memperhatikan kebutuhan anak yang berusia 6-12 tahun. Nah, anak dalam kelompok tersebut menurut Piaget berada dalam perkembangan kemampuan intelektual atau kognitifnya pada tingkatan konkret operasional. Mereka memandang bahwa dunia dalam keseluruhan utuh dan menganggap tahun yang akan datang sebagai waktu yang masih jauh. Yang mereka pedulikan adalah sekarang atau konkret dan bukan masa depan yang belum bisa mereka pahami atau abstrak. Nah, menurut Sapria, pada jenjang sekolah dasar, pengorganisasian materi mata pelajaran IPS di SD menganut pendekatan terpadu integrated. Apa itu artinya? Artinya, materi pelajaran dikembangkan dan disusun tidak mengacu pada disiplin ilmu yang terpisah, melainkan mengacu pada aspek kehidupan yang nyata, faktual, atau real peserta didik sesuai dengan karakter usianya, dengan perkembangan berpikir, dan kebiasaan bersikap atau berperilaku. Nah, di sini juga ada ruang lingkup materi IPS di sekolah dasar memiliki karakteristik sebagai berikut. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama, ilmu pengetahuan sosial merupakan gabungan dari unsur-unsur geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi, politik, kewarganegaraan, dan bahkan humaniora pendidikan dan agama. Wow, begitu banyak ya. Yang kedua,
Standar kompetensi dan kompetensi dasar dapat menyangkut peristiwa dan perubahan kehidupan masyarakat dengan prinsip sebab akibat, kewilayahan, adaptasi, dan pengolahan lingkungan, struktur, proses, dan masalah sosial seperti pemenuhan kebutuhan, kekuasaan, dan jaminan keamanan. Nah, yang ketiga, standar kompetensi dan kompetensi dasar IPS menggunakan 3 dimensi. Wah, apa saja itu 3 dimensi tersebut? Yaitu afektif, psikomotorik, dan kognitif. Nah, hal ini mereka dalam hal dimensi tersebut mengkaji dan memahami fenomena sosial serta kehidupan manusia secara keseluruhan. Nah, tadi kita sudah menjelaskan 3 ruang lingkup materi IPS di SD. Nah, jadi integrasi pembelajaran IPS kurikulum 2013 pada SD terlihat pada pemaduan pembelajaran IPS dengan materi pelajaran lainnya dalam sebuah tema. Nah, pembelajaran IPS masih ada namun diintegrasikan pada kompetensi dasar materi pelajaran lainnya yang dikaitkan melalui keterdekatan makna. Nah, pada kelas tinggi IPS memiliki kedudukan yang sama dengan mata pelajaran lainnya. Meskipun tematik, tapi kompetensi dasar untuk IPS tetap berdiri sendiri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Reris. Selanjutnya, saya, Rerisa Nabila, akan membahas mengenai analisis kurikulum 2013, buku guru dan buku siswa IPS Sekolah Dasar di kelas tinggi. Pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 di sekolah dasar terlihat pada pemaduan pembelajaran IPS dengan pembelajaran lainnya dalam sebuah tema. Misalnya, pada kelas 4 semester 1 dengan tema Indahnya Kebersamaan. Subtema satunya akan mempelajari tentang keberagaman budaya bangsaku yang akan dilakukan selama 6 kali pembelajaran. Seperti yang terlihat pada gambar, IPS disandingkan dengan pelajaran Bahasa Indonesia dan IPA. Nah, untuk pelajaran IPS sendiri terdapat 2 kompetensi dasar. Yang pertama yaitu mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua yaitu diharapkan siswa dapat menyajikan keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia. Berdasarkan contoh tersebut, terjadi integrasi multidisipliner. Integrasi multidisipliner ini dilakukan tanpa mencampurkan kompetensi dasar tiap mata pelajaran, sehingga setiap mata pelajaran tersebut itu masih memiliki kompetensi dasarnya masing-masing. Seperti yang terlihat pada gambar tadi, bahwa pelajaran IPS itu kompetensi dasarnya masih berdiri sendiri dan tampak jelas dia itu tidak terbaur dengan kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Selain integrasi multidisipliner, dalam pembelajaran IPS ini terdapat juga pendekatan lainnya, yaitu integrasi intradisipliner dan integrasi interdisipliner. Integrasi intradisipliner ini dilakukan dengan cara mengintegrasikan dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan menjadi satu kesatuan yang utuh pada setiap mata pelajaran. Sedangkan integrasi interdisipliner dilakukan dengan menggabungkan kompetensi dasar beberapa mata pelajaran agar terkait satu dengan yang lainnya, sehingga dapat memperkuat dan menghindari terjadinya tumpang tindih dan menjaga keselarasan pembelajaran.
Integrasi pembelajaran IPS baik secara multidisipliner, intradisipliner, dan interdisipliner dengan mata pelajaran lainnya dapat memberikan keterkaitan yang utuh antara setiap mata pelajaran yang diikat dalam sebuah tema yang terpadu, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna bagi peserta didik. IPS menjadi penyeimbang dan sesuai dengan kondisi yang ada di lingkungan sekitar secara kontekstual. Seperti yang sudah kita ketahui, di kelas rendah yaitu pada kelas 1, 2, dan 3, kompetensi dasar IPS diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar mata pelajaran lainnya. Misalnya, kompetensi dasar IPS diintegrasikan ke dalam kompetensi dasar pelajaran matematika, bahasa Indonesia, ataupun pendidikan kewarganegaraan. Nah, sekarang di kelas tinggi, kompetensi dasar IPS itu berdiri sendiri, sehingga pendekatan integrasinya adalah integrasi multidisipliner, walaupun pembelajarannya tetap menggunakan tematik terpadu. Integrasi pembelajaran IPS pada kurikulum 2013 di sekolah dasar menjadi bagian yang tidak kalah penting dalam mencapai tujuan kurikulum pendidikan. IPS memiliki posisi yang sama dengan mata pelajaran lainnya dan memiliki keterkaitan satu sama lain, serta diajarkan secara integratif. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.